hati yang baru Tuhan kasih buat kita. Tapi kita harus meraihnya, harus berperang untuk merebutnya. Sama seperti tadi, tanah perjanjian, hati yang baru itu dikasih buat kita. Yuk bertempur tiap hari, menangkan pertempuran kita. Karena Allah kita adalah Allah pemenang yang tinggal di dalam kita, yang siap membantu kita Bapak Ibu. Untuk kita memenangkan pertempuran-pertempuran di dalam kita. Jangan kaget, 2024 coba pikir-pikir, ingat-ingat. Pertempuran apa yang terjadi di luar kita? Dengan ipar, dengan mertua, dengan rekan bisnis, konflik-konflik apa? Ingat baik-baik, pertempuran di luar kita bisa beres kalau kita menang dengan pertempuran di dalam kita. Shalom, sekali lagi shalom. Selamat pagi semuanya. Oke, senang banget hari ini bisa ada di gereja ini, GBI Rumah Harmoni. Thank you Pastor Dieter, ini sahabat saya banget, udah lama gak ketemu, kangen banget nih. Sering lihat di sosial media dan saya senang banget Pastor Dieter Nicholas dipakai Tuhan makin dahsyat dan luar biasa. Saya beneran dari banyak teman-teman hamba Tuhan, salah satu yang saya kagum ini hamba Tuhan ini. Bebas gosip kalau di luar gitu ya. Kita kalau ketemu teman-teman hamba Tuhan gak pernah ada hal buruk kita dengar tentang Pastor Dieter Nicholas gitu ya, gak ada yang bilang pengajarannya aneh sekarang gitu. Hidupnya aneh, gak ada. Dia pokoknya selalu dalam rencana Tuhan dan hari ini saya dapat kesempatan istimewa di spesial Imlek berkhotbah di gereja yang sering diomongin gitu ya. Gereja GBI Rumah Harmoni. Dari luar udah kelihatan warna-warnanya gitu ya. Memang mencerminkan hatinya gitu ya, harmoni banget dengan rencana Tuhan. Di tengah-tengah kemacetan yang di sebelah situ ya gitu ya, tapi hati gak macet lah ya, macet jalanan aja. Teman-teman kenalin nama saya Ferry Felani. Ferry Felani bukan Melani ya, karena sering dibully dulu di sekolah. Nama saya Ferry Felani, saya sudah menikah. Istri saya namanya Fania Valencia, saya mau ajak gak bisa karena ada pelayanan gitu ya. Karena dulu kami suka hadir waktu anak saya masih kecil, waktu Pastor Dieter masih mengembalakan di Lebak Bulus ya gitu ya. Lebak Bulus kita suka datang bawa bayi gitu, sekarang anak saya juga udah gede. Dan istri saya juga salam buat Pastor Dieter dan juga seluruh jemaat di tempat ini. Kapan-kapan saya ajak deh ke sini deh gitu. Tadi harus drop dia di gereja. Sudah punya anak juga satu. Anak kami namanya Adriel, baru ulang tahun. Tanggal 7 kemarin, sama-sama dengan papanya. Tanggalnya sama lahirannya. Terima kasih Bapak Ibu ya teman-teman. Dan saya mengembalakan satu gereja namanya City Gate Indonesia di Kelapa Gading gitu ya. GBI juga, GBI City Gate, tapi kita lebih suka pakai nama City Gate Indonesia. Karena kita cinta jadi orang Indonesia gitu. Walaupun hari ini kita Imlekan, tapi kita tetap orang Indonesia yang menerima angpau dari Tuhan. Gitu ya. Oke teman-teman, Bapak Ibu semua, langsung aja kita mau bahas topik hari ini bicara soal new heart. Hati yang baru. Saya percaya bahwa Tuhan rindu untuk memberikan hati yang baru dalam hidup kita. Amin? Amin gak? Kok rada kurang yakin kayaknya gitu. Tuhan rindu untuk kasih hati yang baru buat kita, amin? Nah, masalahnya begini, bahwa Alkitab bilang dalam Amsal 4 ayat 23 bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ, dari hati kita terpancar kehidupan. Kesimpulannya simpel bahwa hati kita adalah pusat kehidupan kita. Katakan sama-sama, hati adalah pusat kehidupan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Hati adalah pusat kehidupan. Hati kita Bapak Ibu adalah pusat kehidupan kita. Kualitas hidup kita ditentukan oleh kualitas hati kita. Kalau hati kita gak baik, udah pasti dijamin kualitas hidup kita pasti gak baik. Kualitas pernikahan kita pasti gak baik. Kualitas finansial kita pasti juga gak baik. Pelayanan kita apalagi, karena hati kita adalah pusat kehidupan. Nah kalau pusat ini gak dijaga, maka semua yang keluar akan merusak hidup kita. Nah hati kita adalah pusat kehidupan, tapi masalahnya adalah di sini. Hati kita ini, walaupun kita sudah terima Yesus, sudah lahir baru, penuh Roh Kudus, hati kita ini gak otomatis baik. Hati kita gak otomatis baik loh. Even kita udah lahir baru, udah dibaptis, mungkin nyelemnya agak lama gitu, gak diangkat-angkat 15 detik gitu baru diangkat gitu ya. Tetap hati kita gak otomatis baik. Coba kita lihat di Markus pasal 7. Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23. Markus 7 ayat 20 sampai 23 bilang begini. Markus 7 ayat 20 sampai 23. Markus 7 ayat 20 sampai 23 firman Tuhan bilang begini. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari apa? Dari dalam, dari hati orang
timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ayat ini dengan jelas beritahu kita bahwa hati kita tidak otomatis baik. Karena dari dalam hati kita justru muncul apa? Pikiran jahat, percabulan, perzinahan, pencurian, keserakahan. Semua karena kita sudah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hati kita tidak otomatis baik. Bicara soal hati yang baru tetap Tuhan ingin berikan di hidup kita. Tetapi pekerjaan atau prosesnya adalah kita perlu dibentuk, hati kita perlu diproses, hati kita perlu digarap, hati kita perlu ditundukkan Bapak Ibu. Supaya hati kita yang tidak otomatis baik ini bisa terbentuk menjadi hati yang baru. Seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kalau hatinya baru, hidupnya pasti baru, amin. Kalau hatinya baik, maka semua yang keluar dari hidup kita akan baik. Nah, hari ini saya beri judul khotbah saya adalah pertempuran di dalam kita. Nah, bicara soal hati yang baru tadi, upaya untuk kita memperbarui hati kita, upaya untuk hati kita digarap supaya menjadi baik, menjadi baru. Ternyata tidak otomatis mudah perjalanannya. Ada pertempuran di dalam kita yang harus kita gumuli tiap hari, yang harus kita menangkan setiap saat. Karena pertempuran di luar kita itu ditentukan oleh pertempuran di dalam kita. Pertempuran di dalam rumah tangga, Bapak Ibu, soal ketidakcocokan, soal konflik, soal finansial, soal seks dan sebagainya. Itu dimulai dari pertempuran di dalam kita, benar gak? Karena itu kita harus memenangkan pertempuran di dalam kita supaya kita bisa memenangkan pertempuran di luar kita. Nah, pertempuran di dalam kita itu adalah pertempuran seputar hati kita. Hati kita ini penting. Hati kita ini adalah targetnya Tuhan. Hatinya kita juga targetnya iblis. Alkitab bilang begini dalam 2 Tawari 16 ayat 9. 2 Tawari 16 ayat 9 bilang begini. Tetapi mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk apa? Untuk melimpahkan kekuatannya buat orang yang bersungguh-sungguh hati terhadap dia. Alkitab bilang kalau Tuhan menemukan orang yang bersungguh-sungguh hati, maka Tuhan akan melimpahkan kekuatannya. Bukan hanya memberikan, dia melimpahkan kekuatannya. Karena itu hati kita itu targetnya Tuhan. Katakan sama-sama, hati saya targetnya Tuhan. 1, 2, 3. Hati saya targetnya Tuhan. Hati kita tuh diincar Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Hati kita juga targetnya si iblis. Iblis akan buat apa saja di hidup kita untuk mengacaukan hati kita. Kenapa hati ini penting? Kenapa hati jadi rebutan sih? Karena hati kita penting. Karena apa? Karena hati adalah tempat di mana semua keputusan kita ini dibuat di sini. Makanya kita bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Percaya itu dari mana? Hati yang putuskan. Hati adalah tempat di mana semua keputusan kita, pilihan kita dibuat di situ. Mau percaya, mau gak percaya, mau taat, mau tidak, hati yang menentukan. Itu sebabnya Allah, hati kita jadi targetnya Allah dan hati kita jadi targetnya iblis. Nah, saya percaya bahwa kita harus mengizinkan hati kita jadi tempatnya Allah bertahta. Amin Bapak Ibu. Amin. Hati kita harus jadi targetnya Allah dan kita harus mau mengizinkan tadi Tuhan melimpahkan kekuatannya buat kita. Hati kita dibentuk oleh Allah bukan dirusak oleh iblis. Di dalam kita ada pertempuran setiap hari setiap saat. Yakobus 4 ayat 1-3. Kalau kita buka ayat ini juga Yakobus 4 ayat 1-3. Kita juga bisa menemukan ayat yang menggambarkan peperangan, pertempuran di dalam kita, di hati kita. Yakobus 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran? Alkitab bilang apa? Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran? Ganti katanya. Dari manakah datangnya konflik? Dari manakah datangnya konflik? Sengketa dan pertengkaran kita ganti dengan kasih tau kata ini. Konflik. Konflik. Dari mana datangnya konflik? Di antara kamu, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Alkitab bilang bahwa selama manusia masih punya hati, masih punya keinginan, konflik akan ada.
Dari mana datangnya sengketa, dari mana datangnya pertengkaran, dari mana datangnya konflik? Dari hati kita, dari keinginan kita. Selama ada keinginan, hati kita masih bisa mengingini sesuatu, akan terjadi pertempuran dalam kita. Nah, pertempuran ini yang harus kita menangkan dalam hidup kita Bapak Ibu, karena pertempuran di dalam kita akan menentukan kemenangan kita di dalam pertempuran-pertempuran yang ada di luar kita. Dan hari ini dengan cepat saya ingin membahas ada 5 pertempuran di dalam kita yang perlu kita menangkan. Ada 5. Kayaknya waktunya gak cukup, kalau 5 gini aja. Yang 2 saya bahas dengan cepat, yang 3 saya kupas. Nah gitu ya, biar tidak kehilangan berkat. Jadi saya pikir apa bahas 3 aja, yang 2 jangan. Nah, jangan dari wajah-wajahnya semua pengen tahu gitu ya. Daripada kepo nanti kayak arwah penasaran gitu ya. Pulang kayak 2 lagi apa gitu. Kita bahas 5-5-nya tapi yang 2 cepat saja. Yang 2 yang pertama saya bahas dengan cepat. Pertempuran yang pertama di dalam kita namanya mengandalkan diri sendiri. Setiap saat sadar gak sadar Bapak Ibu kita ditantang tiap hari untuk ada godaan untuk mengandalkan diri sendiri. Teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini yang punya prestasi, yang sukses, yang nilainya bagus, yang dipuji-puji orang, yang diakui kehebatannya di bidang tertentu. Sadarkah kita bahwa setiap saat kita digoda untuk mengandalkan pengalaman kita? Benar gak? Kita tergoda. Kita yang pelayanan juga sama, tanya Pastor Dieter. Kita nih kalau udah pelayanan nih, saking seringnya khotbah, kayaknya fasih gitu ya. Fasih. Doa fasih, khotbah fasih gitu ya. Dan kita sadar kadang-kadang ada dosa yang namanya dosa kefasihan. Ada 3 dosa yang mirip-mirip gitu ya pengucapannya. Dosa kefasikan, dosa kepasifan, dan dosa kefasihan. Nah gitu kan. Kalau dosa kefasikan kan membawa hal yang gak benar di gereja begitu ya. Membawa dalam hidup orang Kristen, fasik, bohong gak boleh, berzina, itu fasik gitu ya. Gak boleh. Kedua, dosa kepasifan. Alkitab bilang gini, Yakobus 4 ayat 17 bilang apa? Kalau kamu tahu apa yang benar dan kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Jadi dosa kepasifan bicara soal tidak melakukan apa yang seharusnya. Harusnya kamu mengampuni, kamu gak lakukan. Harusnya kamu memberi, kamu gak melakukan. Harusnya kamu speak up, kamu gak melakukan. Kamu berdosa karena pasif, kan begitu. Dan yang terakhir tadi dosa kefasihan. Saking fasihnya kamu pelayanan, gak lagi berdoa, gak lagi persiapan, gak lagi mengandalkan Tuhan. Kan begitu kan? Sama di semua bidang kita tergoda untuk menjadi fasih, mengandalkan diri sendiri. Alkitab bilang apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kita tergoda untuk bersandar pada prestasi kita, pengalaman kita. Kita bilang sama orang, lu gak tahu gua nih bukan anak kemarin sore. Sudah 15 tahun gua pengalaman di bidang ini. Wah gitu kan. Kita tuh suka banget dan itu pertempuran. Pengalaman kita bukan apa-apa kalau kita gak mengandalkan Tuhan Bapak Ibu. Covid kemarin menghantam dunia, semua orang punya pengalaman gak berguna tiba-tiba. Benar gak? Belajar dari Daud, ketika Daud berperang dengan semua pengalamannya dibilang apa? Bertanyalah Daud kepada Allah. Dia punya pengalaman, tapi buat dia imannya lebih besar daripada pengalamannya. Karena itu pertempuran yang pertama adalah mengandalkan diri sendiri. Alkitab bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, kata Yeremia 17. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Berarti orang yang mengandalkan diri sendiri adalah orang yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan katanya. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tak berhenti menghasilkan buah. Wow, kunci menghasilkan buah ternyata adalah hidup mengandalkan Tuhan. Nah, saya berdoa supaya pertempuran yang ini kita bisa menangkan Bapak Ibu. Amin. Tahun 2024 apapun yang terjadi jangan andalkan pengalamanmu. Andalkan Tuhan. Menang di area ini. Saya jadi orang tua, jadi ayah. Pertama kali punya bayi kan idealis. Saya akan jadi papa terbaik. Saya belajar semua ilmu parenting. Begitu anaknya lahir dan makin besar. Ternyata susah juga jadi ayah. Lebih mudah jadi ayah rohani daripada ayah jasmani. Karena ketemunya tiap hari ini anak gitu kan. Anak kita tuh jadi proses yang luar biasa buat orang tuanya. Waduh, kita mah haleluya kalau ketemunya jarang-jarang Bapak Ibu. Kalau setiap hari kita lagi capek, lagi ngantuk, lagi apa. Wah dia berulah terus kita kan kayaknya rasakan kasih dan kuasanya gitu kan. Mau kita hajar ini anak kayaknya gitu, menggoda kita. Tapi anak-anak emang begitu. Ada aja ulahnya. Sampai saya satu titik berlutut di kaki Yesus untuk bilang Tuhan saya perlu mengandalkan engkau untuk jadi bapak. Bayangin gak? Semua ilmu parenting saya gak ada gunanya ketika saya gak mengandalkan Tuhan. Waktu saya mulai mengandalkan Tuhan, mulai banyak doain anak saya. Kok jadi baik ya? Kok jadi nurut tiba-tiba?
Kok dia berubah? Ternyata ada satu kata yang saya lupa dalam parenting. Anugerah namanya. Saya perlu anugerah Tuhan. Saya perlu mengandalkan Tuhan. Saya nggak bisa pakai cara-cara manusia saya untuk mendidik anak. Sampai saya bergantung sama Tuhan. Yang pertama itu Bapak Ibu. Pertempuran yang pertama. Pertempuran yang kedua yang harus kita menangkan namanya ketakutan. Ketakutan. Semua orang itu punya takutnya sendiri-sendiri Bapak Ibu. Yang miskin takut gak bisa makan. Yang kaya juga takut uangnya dicuri. Bingung, serba bingung. Yang jelek takut gak bisa nikah. Yang cakep takut diuber-uber banyak orang gitu kan. Semua orang punya ketakutannya masing-masing. Dan ketakutan adalah hal yang terjadi dialami semua orang. Besar, kecil, tua, muda, mau hamba Tuhan maupun bukan. Mau pendeta maupun bukan. Kita semua punya ketakutan dan iblis bisa mendatangkan ketakutan dengan berbagai cara. Pakai masalah finansial bisa. Pakai scroll berita politik aja ada yang takut. Nanti ya tanggal 14 Februari habis nyoblos gua kabur ke Melbourne. Buset. Emang sultan sih gitu ya. Langsung kabur katanya. Takut kerusuhan. Ada aja ketakutannya orang kaya, iblis bisa pakai apa saja untuk datangin ketakutan. Dan melalui ketakutan iblis ingin mencuri damai sejahtera di hati kita. Di hidup kita, di pernikahan kita, di bisnis kita. Gak ada damai, gak ada iman. Bahkan ketakutan itu melumpuhkan langkah kita. Kita jadi gak berjalan dalam ketaatan. Bahkan ada orang-orang Kristen yang karena ketakutan hobi bohong. Kebanyakan orang bohong karena takut kok, bener gak? Sampai kalau kita ingin buat orang bohong bertobat, beresin dulu ketakutannya, baru bisa jujur. Karena kalau enggak, dia akan bohong. Orang memfitnah, orang memanipulasi. Itu karena ketakutan akarnya seringkali. Dan ini yang perlu dibereskan. Ketakutan adalah pertempuran di dalam kita setiap hari, setiap saat. Takut gak bisa makan, takut segala macam. Tetapi menariknya menurut berbagai survei yang saya temukan dari berbagai survei, presentasinya beda-beda. Tetapi survei-survei itu senada bilang begini, ketakutan terbesar manusia hasil survei. Bukan takut ketinggian, bukan takut gelap, bukan takut pocong, bukan. Tetapi takut apa kata orang tentang dia. Ketakutan manusia terbesar adalah takut apa kata orang lain tentang dirinya. Itu survei dimunculin bertahun-tahun hasilnya sama. Ternyata Alkitab bilang begini luar biasa, Amsal 29 ayat 25. Amsal 29 ayat 25 takut kepada orang mendatangkan jerat katanya. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Kalau kita takut sama manusia, takut sama perkataan manusia itu kayak binatang kena jerat Bapak Ibu. Bukan cuman gak bisa maju, bisa-bisa kita dibunuh, bisa-bisa kita hidupnya habis karena jerat tersebut. Ketakutan adalah pertempuran di dalam kita. Setiap hari, setiap saat itu bisa muncul kapan saja. Mengintimidasi kita. Membangkitkan kesalahan kita, rasa bersalah kita akan sebuah kejadian di masa lalu dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan bilang begini, 2 Timotius 1 ayat 7. Ini ayat keren banget Bapak Ibu. 2 Timotius 1 ayat 7. Ini langsung dirangkum di sini yang namanya kunci mengatasi ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7. Langsung dirangkum di situ. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Clear ya Bapak Ibu? Ketakutan bukan dari Tuhan. Menangkan pertempuran ini dengan 3 senjata ini. Tetapi melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bahasa Inggrisnya lebih keren. Bahasa Inggrisnya bilang ini, power, love, and self-discipline. Power, love, and self-discipline. Di sini saya belajar orang kalau punya ngalamin ketakutan, dia perlu mengalami power, kuasa Allah. Jamahan kuasa Allah. Mengingat kembali kuasa Allah. Kalau kita tahu, kita sadarkan kuasa Allah, kita gak takut apapun. Amin Bapak Ibu. Karena Allah adalah Allah tadi yang Yehova Jireh, Yehova segala macam. Kita tahu di Alkitab Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Jadi untuk mengatasi ketakutan, percaya kuasa Allah. Yang kedua, alami kasih Allah gitu kan. Kita mengalami kasihnya di jamaah, kita nangis. Tuhan terima kasih buat jamahanmu, aku takut sekarang lega. Tapi yang ketiga jangan lupa self-discipline. Kita takut dikuber-uber sama debt collector. Kita doa, Tuhan aku percaya Engkau berkuasa. Tuhan jamah kita nangis. Pulang cicil utangnya. Kan begitu. Kalau kita gak punya self-discipline untuk berhemat, penguasaan diri dan cicil utang. Ketakutan muncul terus. That's why kita perlu mengalahkannya dengan power, love, and self-discipline. Kunci untuk mengalahkan ketakutan di dalam kita. Dengan kita terus melatihnya, saya percaya kita bisa terus-menerus menang dalam
dari ketakutan Bapak Ibu. Nah langsung lompat yang ketiga, empat, dan yang kelima. Yang ketiga, pertempuran di dalam kita selain tadi bicara soal mengandalkan diri sendiri dan juga ketakutan. Yang ketiga namanya keserakahan. Keserakahan adalah pertempuran di dalam kita yang muncul setiap saat tanpa kita duga. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya Tuhan kita gak anti berkat. Jadi kalau ada orang Kristen ikut Tuhan terus tiba-tiba saya anti tuh, apa tuh berkat-berkat, khotbah berkat, anti dulu. Firman Tuhan gak pernah ngelarang kita untuk anti berkat. Yang harus kita anti adalah keserakahan. Karena Allah rindu memberkati kita, walaupun berkatnya beragam, kan begitu. Yang jadi problem dalam teologi kemakmuran bukan berkatnya, tapi keserakahan manusia kan. Ketika firman Tuhan diputarbalikkan demi keserakahan manusia, that's the problem gitu. Nah keserakahan inilah gitu ya, yang jadi problem dalam hidup manusia. Keserakahan itu salah satu dosa tertua dari manusia. Bapak Ibu ingat peristiwa Adam dan Hawa? Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden sama Tuhan. Lalu ingat perintah pertama apa? Di dalam Kejadian 2 ayat 16-17. Waktu Tuhan kasih Adam dan Hawa taruh di Taman Eden. Tuhan bilang begini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Itu Kejadian 2 ayat 16. Perintahnya apa? Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Orang Kristen suka salah arti. Orang Kristen bilang begini. Tahu gak perintah pertama yang Tuhan kasih di Taman Eden adalah jangan makan buah. Salah. Jangan makan buah itu perintah kedua. Perintah pertama adalah untuk menikmati semua buah yang ada di pohon di Taman Eden. Coba lihat kan. Perintah pertama apa? Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia apa? Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi perintah pertama adalah perintah untuk menikmati. Tuhan kita gak jahat, dia penuh kasih. Perintah pertama adalah perintah untuk menikmati semua. Dibilang apa? Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik yang jahat, jangan kau makan buahnya sebab pada hari kau memakannya pastilah kau mati. Jadi Tuhan cuma bilang semua pohon buahnya yang ada di taman ini boleh kamu makan. Kecuali satu pohon doang. Yang cuma satu yang gak boleh dimakan juga. Itu apa namanya? Keserakahan. Jadi kejatuhan Adam dan Hawa. Oke gak taat. Salah satunya penyebabnya dia gak taat adalah apa? Keserakahan. Kecuali yang lain gak boleh dimakan. Lain cerita. Ini semua boleh dimakan. Cuma satu yang gak boleh. Kok dimakan juga? Keserakahan. Daud ketika punya skandal, terkenal dosanya, berzina dengan Batsheba. Orang bilang, Daud berzina. Betul, dia berzina. Tapi di balik perzinanya ada keserakahan di situ. Saudara ingat ketika Nabi Nathan datang kepada Daud dan dia buat perumpamaan tuh negur Daud. Kan udah terjadi perselingkuhan ya sampai hamil ya. Terus Nathan datang bikin cerita kan. Ada dua orang, satu miskin, satu kaya. Yang kaya dia punya kambing, domba, lembu banyak banget. Yang miskin cuma punya satu domba betina kecil di pangkuannya dia, tidur sama dia, disayang-sayang. Nah yang kaya ini datangan tamu, ada tamu dan dia pengen nyembelih dari kambing dombanya yang banyak. Tapi sayang gitu kan. Sayang, jadi dia ambil punya si miskin yang satu tadi. Disembelih, Daud marah. Nathan bilang itu lu, kan begitu. Itu kamu. Jadi Daud lagi diberitahu sama Nathan bahwa sebenarnya gini, isunya Daud bukan cuma dosa seks. Karena problemnya dia punya istri juga kan, Daud cantik-cantik kan. Tapi keserakahan istri orang lain diambil juga. Jadi ternyata keserakahan adalah awal dari segala kejatuhan. Benar gak? Dan itu adalah pertempuran di dalam kita. Kita ingin pilih orang lain, kita ingin sesuatu yang belum waktunya. Dan salah satunya soal uang. Soal duit, walaupun keserakahan gak cuma soal uang. Tapi keserakahan banyak bermain juga di area finansial, area-area uang, area-area kebutuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya tuh dari tahun 2005, saya tuh udah full time. Tidak berbisnis, tidak bekerja, saya full time melayani Tuhan, mengembalakan. Tapi entah kenapa di sosial media saya sering diutangin orang. Zamannya dulu Facebook gitu ya, sampai IG ada orang DM, pastor, mending minjem 100. 500 ribu minimal. Sampai 1 juta. Dan yang minjam kebanyakan saya gak kenal orangnya. Kalau saya lihat profilnya gak jelas juga fotonya yang mana. Tanaman lah, kue lah, apalah. Saya gimana mau minjemin. Tahu mukanya juga enggak begitu. Pastor pinjam 1 juta dong orang tuh. Paling banyak alasannya bapaknya sakit. Ini kalau bohong kualat ini sama bapaknya.
ngaku-ngaku gitu ya. Kadang saya dulu pinjemin, kalau memang ada yang saya tahu walaupun bukan jemaat saya gitu ya. Oh saya pernah khotbah di gerejanya, ini orang gereja ini. Kadang saya pinjemin gitu ya. Tapi lama-lama saya mulai mikir-mikir Bapak Ibu. Gara-gara satu kali ada satu anak muda cewek gitu ya. Dia DM saya, dia cerita, "Pastor boleh cerita nggak?" Boleh. Cerita macam-macam pergumulan dia sampai dia bilang intinya dia punya hutang dengan pinjol gitu. Udah kalau kena utang pinjol, benjol dah udah pasti kan. Dia utang dengan 4 pinjol begitu. Jadi utangnya tuh banyak dan papanya udah bantuin dia bayar sampai jual motor, sampai udah marah-marah. Singkat cerita sisanya 21 juta. Sisanya nih dari 4 pinjol utangnya sisanya 21 juta. Anak ini cewek umur 21 tahun. Jadi umur setara dengan utang gitu ya. Umur 21, utang 27 juta gitu ya. Nah, terus dia cerita begitu, terus dia bilang ini, "Pastor, saya mau minta tolong, boleh nggak Pastor Ferry patungan sama teman-teman untuk bantu bayarin utang saya?" Ini anak dapat ide dari mana? Kita kenal juga kagak. Bisa menyuruh pendeta lain suruh patungan untuk bayarin utang dia 21 juta. Kalau 210 ribu saya bayarin deh. 21 juta saudara. Saya pikirnya orang, waduh idenya luar biasa ya. Dan saya cari tahu ini jemaat siapa sih? Untung bukan jemaat sini. Gue aduin Pastor Dieter nanti ya. Kalau ada di jemaat sini. Jemaat ada, saya kenal gitu. Gembalanya anak mentor saya. Saya kontak, saya cross check. Anak ini gimana? Kok katanya punya utang 21 juta nih gimana ceritanya? Menurut dia ceritanya begini. Kok gini deh. Lihat aja foto-foto dia secara menyeluruh di sosial media dia. Intinya adalah bukan pertama kali dia ngutang lah. Dia tuh udah sering ngutang sama siapa-siapa. Kita udah tahu di gereja ini. Dan anak ini tuh sering healing. Liburan, healing, coba restoran baru apa. Sama pacarnya gitu. Wah. Sampai ternyata terlibat pinjol gitu. Saya pikir-pikir, waduh Tuhan Yesus. Anak muda umur 21 tahun utangnya 21 juta gitu. Nah akhirnya saya harus tega-tegain yang modal begini kita gak pinjemin Bapak Ibu. Ya kan? Soalnya begini logikanya, kalau ada orang gak kenal saya nih di sosial media, tahu-tahu DM, suka menggugah-gugah, katanya pendeta masa gak punya kasih gitu. Saya punya kasih, cuman gak punya duit, bukan mau pinjemin dia gitu kan. 21 juta banyak amat gitu, dia kan juga punya kebutuhan gitu. Nah dia bilang ada aja gitu, cuman saya mikir gini, kalau orang punya masalah keuangan, biasanya kita nyari bantuan di mana? Yang paling dekat, kan gitu dulu kan. Pinjam orang tua, kakak, adik, saudara, masih dekat lah. Kalau sampai dia minjemnya kejauhan gitu ya, jaraknya kejauhan hubungannya. Kan berarti yang dekat udah gak minjemin, kan gitu logikanya. Lalu pinjemin Anda ngarepin balik, kan dia pasti gak balik kan. Yang dekat aja gak balik, semua gak dipinjemin. Kan berarti kalau kita ngasih dia mah dermawan gitu, nyumbang gitu. Jadi saya lihat masalah-masalah finansial terjadi, itu salah satunya ya karena keserakahan ini. Saya sering bilang penyakit keuangan itu ada 4, singkatannya SPBU. SPBU, serakah pelit boros utang, SPBU gitu ya. Ini nih, anak Tuhan tuh harus menang, terutama di area keserakahan nih. Waduh, keserakahan tuh kayak aku mau sekarang. Apalagi kalau udah ada diskon promo di e-commerce gitu ya. Wih, jurus orang Indonesia, kapan lagi? Kapan lagi turun nih harga HP? Kapan lagi duitnya gak ada ya gak usah lah. Kita, aduh. Hari-hari ini kita digempur dengan isu keserakahan. Pandemi itu, saham, kripto, robot trading. Wah, orang langsung, saham gak ada yang salah sama sahamnya. Benar gak sih? Bapak Ibu, kripto ya problemnya bukan di situnya. Problemnya di keserakahan kita. Banyak terjadi di gereja-gereja penyalahgunaan keuangan karena apa? Karena keserakahan. Alkitab padahal bilang baik-baik, firman Tuhan bilang baik-baik. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Kata Yesus di Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jaga terhadap segala ketamakan karena walaupun seorang berlimpah hartanya hidupnya gak tergantung dari situ. Kalau kita gak sembuh dari keserakahan, lihat hidup kita pasti jatuh. Pasti hancur. Kita pasti gampang dibeli. Keluarga kita pasti semua marit. Untuk sembuh dari keserakahan kita perlu contentment. Contentment itu rasa puas yang benar. Rasa cukup yang benar. Rasa cukup dalam Yesus. Yesus cukup bagiku. Kalaupun belum perlu ganti HP. Anak muda zaman sekarang gaji 5 juta pakai iPhone 4 terbaru. Gaji 5 juta, kos-kosan aja 1,5 juta, lu tinggal 3,5. Lu pakai HP baru, iPhone terbaru, lu minta disambar geledek kayaknya abis ini. Kamsyong. Gaji 5 juta berarti pakai iPhone. Wah saya marahin kalau di gereja saya benar-benar.
Bukan gak boleh lu pakai iPhone, cuman mikir dong. Gaji 5 juta, transport berapa di Jakarta, makan berapa di Jakarta. Kemungkinan lu punya utang aja pasti. Bener, ternyata bener. Kita tuh bukannya iri gitu. Saya sampai ngedisiplin untuk gak beli barang yang saya gak perlu beli. Untung istri saya orangnya irit gitu ya. Kalau istri saya Pak beli itu dong beli, waduh gawat gitu ya. Untung irit, jadi kita bisa berhemat. Liburan juga budgetnya tiket promo. Kenapa? Karena bukannya gak punya uang. Cuman kalau uangnya habis buat liburan pulang, semua tabungan habis. Ya hidup itu gak cuma buat liburan doang Bapak Ibu, bener gak sih? Liburan itu cuma satu part kecil dari hidup kita. Kalau kita gak punya penguasaan diri, nyesel luar biasa. Makanya jangan serakah. Kalau HPmu sekarang speakernya udah semblep-semblep gitu ya, duitnya belum ada, udah bertahan gitu ya. Pikul salib, biarin tuh HP, biarin gitu ya. Yang penting masih nyala, masih bisa chatting gitu ya. Walaupun kalau nyetel YouTube lagunya itu ya lagu rohani udah kayak lagu penuh kemurkaan gitu ya. Enggak apa-apa, kalau duitnya enggak ada gak usah dipaksain. Pay later, gak bayar tuh pay later yang ada gitu kan. Karena keserakahan. Aku butuh ganti HP, Pastor. Lu ganti HP. Iya, harga 3 juta juga HP. Kenapa harus 8 juta kalau duitnya gak ada? Nah, suka-suka begitu kan. Kenapa? Karena kalau misalkan aku angkat ini HP Cina begini, malu Pastor. Gak ada apelnya, gambar apel keroaknya. Cuman kalau itu Apple terbaru tuh kok, gitu. Aku kayak confident banget gitu. Rasa amanmu belum dalam Yesus. Udah pakai iPhone, kasih persembahan, pura-pura pipis lama-lama lagi toilet lagi. Aduh, ini minta kita salibkan saja ini model begini. Moga-moga di sini gak ada. Yang berikutnya, yang keempat adalah nafsu seksual. Nafsu seks itu juga pertempuran di dalam kita Bapak Ibu. Wah jangan pikir orang tampangnya kalem-kalem gitu, gak ada pergumulan nafsu seksual. Manusia itu adalah makhluk seksual. Betul gak? Kalau Anda tidak tergerak, cowok-cowok, pria-pria tidak tergerak melihat wanita pakaian seks itu gak, wah gitu ya. Ada yang salah sama kita kan? Jadi kalau kita, itu normal. Cuman alihkan saja begitu. Jangan dinikmati, jangan di-entertain begitu. Jadi itu normal, tapi makanya kita perlu melihat bahwa nafsu seks kita sebetulnya anugerah Tuhan. Seks itu Allah yang menciptakan. Seks itu bukan ciptaan produser film porno, bukan. Benar sih? Tapi kita kayak, jijik. Jangan jijik dulu, tar dulu. Gitu ya. Seks itu Allah yang mendesain. Itu desain Allah yang mulia. Ketika Alkitab bilang beranak cuculah. Ya, Tuhan bilang gitu ya. Tuhan ciptain manusia, lalu bilang beranak cuculah. Gimana caranya? Tos hamil begitu. Ya gak mungkin lah orang tos hamil. Ya ada hubungan seks kan. Cuman seks yang benar dinikmati dalam koridor covenant, perjanjian pernikahan. Gitu kan. Kalau belum menikah, belum dalam perjanjian, jaga jarak. Gitu ya. Tidak ada jamah-jamah, sentuh, raba dan sebagainya. Tapi kalau udah menikah, diberkati di gereja GB Harmoni oleh Pastor Dieter. Dalam nama Yesus, kau bukan lagi 2, tapi 1. Malamnya habisi dia. Kan begitu. Tadi kan gak larangan kan kalau waktu masih single. Begitu udah menikah itu amanat. Itu kewajiban. Seks itu hal yang harus dirawat. Nah cuman pertempuran ini terjadi di dalam kita adalah bukan seksnya. Tapi perzinahannya Bapak Ibu. Seks di luar perjanjian pernikahan itu yang jadi problem kan. Bahkan orang-orang yang bilang gini, udah deh gue kawin aja deh biar gak punya pergumulan soal seks. Salah. Orang kalau memang hatinya salah, nikah pun punya istri pun gak puas loh. Kita udah ketemu yang model-model begitu, aduh sampai amsyong konselingnya kadang-kadang. Perzinahan, pornografi, LGBT itu ada di sekitar kita. Dan itu adalah pertempuran yang harus dimenangkan di dalam kita Bapak Ibu. Makanya saya sering bilang, yuk kita kembalikan lagi yang namanya saat teduh. Wow, intim dengan Tuhan. Ikuti Pastor Dieter kalau lagi saat teduh gitu ya. Untuk kita isi sama firman Tuhan Bapak Ibu. Kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam supaya punya kekuatan melawan pertempuran di dalam ini nih. Kita gak mungkin bisa memenangkan pertempuran kalau kita gak dari dalam nih diisi. Roh manusia itu punya porsi, kita makan dia punya porsi benar gak? Ada orang makan secentong nasi kenyang. Ada orang perlu 3 centong, ada yang 1 bakul kan begitu. Porsi kenyangnya beda-beda. Nah kita makan firman juga punya porsi kenyang. Aku mah 1 ayat aja, belum pendek, tetaplah berdoa. Cuma 2 kata lu renung-renungin, mana kuat gitu. Porsinya tuh ada, mungkin 2 pasal, 2 pasal ya. Yohanes 1 Matius 2 dibaca, direnungin gitu ya. Tapi saya gak punya waktu, Pastor, aduh sibuk, gak ngerti firman Tuhan itu sulit. Firman Tuhan itu memang sulit, tapi orang belajar kripto bisa tuh. Trading saham belajar bisa tuh. Kok belajar firman gak tekun?
Aduh aku baca firman 2 pasal berat banget. Tapi drama Korea terbaru 8 episode lu hajar 1 hari sampai keluar matanya. Baru nih Netflix nih gitu kan. Itu waduh sampai nangis kan terharu-haru. Gila dramanya seru banget. Dihayati, baca firman selewat ngantuk. Apalagi kalau main sosial media. Ini bukan cuma yang muda-muda, yang tua-tua juga sama gue. Scrollin sosmed, baca caption. Mending caption, baca kolom komentar. Anaknya si ini meninggal kecelakaan kolam renang, anak si ini cerai. Kita baca bukan cuma captionnya tuh, kolom komentar. Sampai netizen, wah lagi maki-maki, lagi kita renungkan lagi komentar netizen. Waduh, lu bertumbuh, gak mungkin. Ya kan, direnungkan kan? Sampai ikut emosi kan? Kurang ajar, kita gak kenal dia tapi ikut emosi. Bodohnya kita, bener gak sih? Terus mau bertumbuh dalam iman, ya gak mungkin menang lah lawan goda-godaan apapun. Kalau ya mau begitu kita scroll firman Tuhan harus diasup lebih banyak supaya kuat, bener gak? Supaya firman Tuhan tuh kasih kekuatan buat kita. Renungkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Lihat firman Tuhan tuh kalau bicara soal seks tuh seperti apa sih? Bapak Ibu kasih Tuhan, saya percaya seks itu adalah hal yang mulia yang Tuhan ciptakan. Betul gak? Kayaknya gak percaya ya. Kita kalau dengar kata seks tuh kayak, gitu kayak jijik. Enggak, seks itu mulia. Makanya waktu Alkitab bilang beranak cuculah, itu perintah siapa? Itu perintah Tuhan. Gimana caranya? Hubungan seks kan, beranak cuculah. Itu perintah Tuhan. Berarti, maafkan saya ya, berarti alat kelamin kita itu alat kemuliaan kan harusnya kan? Karena dipakai untuk apa? Untuk mengerjakan rencana Tuhan, benar kan? Beranak cuculah. Waktu kita bilang, ya Tuhan, untuk kita hidupi. Kan kita itu alat kemuliaan. Kita membuatnya jadi alat kemaluan. Aslinya kan itu kemuliaan. Cuman dunia memutarbalikan supaya kita tuh jijik sama seks. Tapi lihat deh, seks adalah anugerah Tuhan. Dinikmati dalam pernikahan, perjanjian pernikahan. Dan kita menikmatinya dalam rasa hormat satu sama lain. Menghormati wanita, menghormati lawan jenis. Tapi iblis membuat seks itu menjadi rancu. Menjadi jijik, menjadi sesuatu yang gitu. Cara saya menghadapi pertempuran seksual adalah dengan menghormati seks. Bapak Ibu, cara kita memenangkan pertempuran seksual adalah dengan menghormati seks. Bahwa ini adalah hal yang mulia. Bukan dengan tapi pengen. Jijik tapi pengen. Gitu kan. Enggak, ini mulia. Ini adalah bagian dari rencana Tuhan buat kita. Di dalamnya ada mandat prokreasi, ada mandat beranak cucu. Tadi prokreasi, rekreasi, intimasi. Itu ada di dalam desain itu dalam seks. Dan yang terakhir, yang kelima. Pertempuran yang kelima. Ini paling sering orang Kristen ngadapin. Sakit hati namanya. Pertempuran di dalam kita adalah soal sakit hati. Sakit hati sama orang tua, sama partner, sama mantan. Sakit hati. Semua kita bisa terluka, amin. Dan orang yang paling berpotensi ngelukain kita siapa? Orang terdekat dengan kita, ya kan? Yang paling berpotensi melukai kita orang terdekat dengan kita. Apalagi kalau tinggal serumah. Tinggal sama orang tua. Orang tuanya toksik. Kita ngampunin, nangis-nangis, didoain, pulang. Ketemu lagi kan? Sampai bilang, gue sampai kapan ya? Ketemu sama keluarga. Kalau dia bukan keluarga ya udahlah gitu. Tapi kalau keluarga kadang-kadang kita ketemu. Kita ngampunin papa kita pulang, kita dimarahin lagi. Kita bertemu dengan sikapnya yang gak menyenangkan. Terluka lagi. Itu sebabnya saya percaya mengampuni itu jangan hanya jadi tindakan sekali 2 kali. Pengampunan harus jadi sistem dalam kita Bapak Ibu. Tahu sistem? Kalau orang bela diri itu belajar namanya gerakan refleks Bapak Ibu. Kalau bela diri ya. Supaya kalau ditonjok jangan gitu. Kena gitu kan. Menghindar gitu. Gitu. Itu refleks. Sama pengampunan itu harus jadi refleks dalam kita. Begitu sakit hati refleksnya ngampunin. Bukan yang aku gak bisa. Aku gak bisa kalau disakitin terus. Aku gak bisa ngampunin dia. Jangan jadikan itu refleks supaya begitu terluka. Langsung refleksnya mengampuni. Nah gimana caranya? Pengulangan. Kita gak mungkin bisa ada gerakan refleks kalau gak mengulang, ya gak sih? Bela diri juga sama. Mengampuni, sakit hati, mengampuni, sakit hati, mengampuni, sakit hati, mengampuni. Terus mengampuni. Dan bicara soal mengampuni. Pengampunan itu bukan soal gampang atau susah. Tapi susah pastor. Pengampunan itu bukan soal gampang atau susah. Tapi gak mungkin tanpa pertolongan Roh Kudus. Gak mungkin kalau Roh Kudus gak tolong kita. Pengampunan itu gak nunggu mood. Tapi aku lagi gak mood ngampunin dia sih. Ntar aja. Kita kalau udah benci sama orang gak bakal mood ngampunin dia. Makanya jangan tunggu mood datang kalau mengampuni. Putuskan untuk mengampuni. Amin.
Putuskan untuk mengampuni. Perasaan kita harus tunduk sama firman. Kalau nunggu mood mengampuni, boro-boro ngampunin. Yang ada makin kepahitan. Kita bicara soal akar pahit dalam Ibrani 12. Apa itu akar pahit? Menurut literatur, akar pahit adalah tanaman beracun pada zaman itu. Jadi dia bukan cuma pahit, tapi dia punya kekuatan untuk membunuh kita. Menghancurkan hidup kita. Jadi Yesus pakai, atau Paulus pakai ilustrasi itu. Atau penulis Ibrani pakai istilah itu. Jangan sampai tumbuh akar yang pahit. Karena apa? Karena itu tanaman beracun yang bisa membunuh kehidupan kita. Mencuri yang terbaik dari hidup kita. Karena itu, kalaupun kita mengalami kepahitan, itu pertempuran dalam diri kita yang kita perlu menangkan. Tuhan gak bisa kasih hati yang baru kalau kita gak mau menang, kita gak mau bergumul untuk mengampuni Bapak Ibu. Perasaan kita tuh real loh. Rasa sakitnya real kan? Difitnah, dihianati, sakit gak? Sakit, itu rasa sakitnya real. Tapi ingat, jangan mendewakan perasaan Anda kalau Anda ingin didewasakan oleh Tuhan. Jangan dewakan perasaan Anda. Gak ngerti sih perasaan gue, kan gue berhak sakit hati. Hari-hari ini banyak ilmu psikologi sekuler yang dilempar postingan-postingannya untuk membenarkan perasaan kita. Betul perasaan kita terluka, tapi firman Tuhan lebih tinggi daripada perasaan kita. Kehendak Allah lebih tinggi daripada perasaan kita. Perasaan kita tuh bisa kok diarahkan dan dididik untuk ikutin apa yang Tuhan mau. Sehingga hati kita dipulihkan sama Tuhan. Karena itu saya berdoa supaya teman-teman di sini, Bapak Ibu semua, yuk kita berjuang untuk hati yang baru. Sama kayak tanah Kanaan. Tanah Kanaan dikasih Tuhan gak buat orang Israel? Dikasih kan? Tapi Israel harus merebutnya dengan berperang, benar gak? Sama dengan kita, hati yang baru Tuhan kasih buat kita. Tapi kita harus meraihnya, harus berperang untuk merebutnya. Sama seperti tadi, tanah perjanjian, hati yang baru itu dikasih buat kita. Yuk bertempur tiap hari. Menangkan pertempuran kita. Karena Allah kita adalah Allah pemenang yang tinggal di dalam kita. Yang siap membantu kita Bapak Ibu. Untuk kita memenangkan pertempuran-pertempuran di dalam kita. Jangan kaget, 2024 coba pikir-pikir, ingat-ingat. Pertempuran apa yang terjadi di luar kita? Dengan ipar, dengan mertua, dengan rekan bisnis, konflik-konflik apa? Ingat baik-baik, pertempuran di luar kita bisa beres kalau kita menang dengan pertempuran di dalam kita. Yang di luar ini kadang gak beres-beres, karena yang ini juga gak beres. Gak menang di sini, tapi menangkan dulu yang di dalam. Yang di luar pasti akan lebih mudah diatasi. Amin. Tuhan berkati.